Tamassaka bisunnati rasulih wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la Masjid At-Taqwa Binangun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lagi dan lagi mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Hingga detik ini, di pagi hari ini, kita diberikan oleh Allah kesempatan mengawali aktivitas kita, apapun aktivitasnya, mengawali dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saja pada saat kita bangun dari tidur kita, yang kita ingat cuma harta kita, maka kata Rasulullah, kelak kita akan dikecewakan oleh harta kita. Makanya alhamdulillah Allah telah membangkitkan kita kembali setelah dari mati kita sementara. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Kalau tidak ada ba'danya, ahya amatana, Allah telah menghidupkan kami setelah kami mati yang selamanya. Tapi ada ba'dama. Ba'dama itu artinya apa? Mati yang sementara. Makanya pada saat proses kita belajar agama, hidayah turun terus kepada kita. Dulu kita waktu di TK, kita diajarkan oleh guru kita diajarkan oleh ngaji kita, kalau kamu mau tidur baca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tapi seiring dengan hidayah yang masuk kepada kita perbaiki ini doa. Ternyata doa ini adalah doa yang ada perawinya yang terputus. Yang sahih gimana? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, yang aku tidur dan engkau membangunkan aku. Jadi bukan ahya wa amutu, tapi amutu wa ahya. Begitu juga ketika kita makan, dulu kita diajarkan oleh guru-guru kita, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Seiring dengan hidayah proses turun kepada kita. Karena orang tidak bisa melaksanakan ilmu kalau bukan karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak akan pernah memahami satu buah ilmu agama khususnya kalau bukan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Proses dengan hidayah Allah, dengan petunjuk kita membetulkan bacaan kita. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Terus begitu. Maka sayang buat orang-orang yang tidak pernah ta'limul muta'allim, tidak pernah belajar. Karena kita bisa sholat sempurna karena dengan ilmu. Kita bisa bayar zakat dengan sempurna karena ilmu. Kita bisa puasa diterima oleh Allah karena ilmu. Berkali-kali kita pernah membahas kenapa Rasulullah SAW itu ketika ba'da subuh selalu mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ilmu dulu yang Rasulullah SAW minta. Kenapa? Karena dengan ilmu kita bisa membedakan mana amalan-amalan yang diterima oleh Allah dan mana amalan-amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun dengan ilmu kita bisa memilah dan memilih pada saat kita beraktivitas dunia dalam rangka menafkahi istri dan anak-anak kita. Maka kita akan paham ini nih rezeki yang halal, ini nih rezeki yang subhat, ini nih rezeki yang haram. Kalau haram kata Rasulullah SAW bayinun jelas, halal bayinun. Tapi rezeki yang subhat kita nggak paham jamaah. Kenapa istri kita berobat terus-menerus sakit gak sembuh-sembuh? Mungkin karena ada asupan makanan yang subhat yang dimasukkan oleh suaminya ke mulut istrinya. Kenapa anak kita sampai detik ini sholat sulit untuk diperintahkan? Sholat ngaji saja susah. Mainnya gadget, mainnya TV, main PlayStation. Karena mungkin bukan anak kita yang salah, tapi mungkin emak dan bapaknya ketika menafkahi anak-anaknya dengan memberikan nafkah yang subhat jemaah. Ini luar biasa efeknya. Rasulullah SAW pernah pada suatu hari sholat, ini buat iktibar kita. Ada seorang anak yang lari-lari di musola, lari-lari. Saya nggak menyalahkan anaknya, ini biar anak-anak, tapi ini buat iktibar buat kita. Ada seorang anak yang lari-lari sampai dia mengganggu ketentraman dan kenyamanan sholat. Ketika Rasulullah SAW itu selesai sholat, beliau mengatakan, siapa orang tua dari anak ini?
Maka salah satu seorang ummahat itu mengangkat tangan, ya Rasulullah, ini anakku ya Rasulullah. Rasul mengatakan, coba engkau pikirkan apa yang telah engkau makan ketika engkau mengandung anak ini. Apa coba? Di cross check. Ternyata ketika hamil, berhubung suaminya ini kekurangan harta, beliau ke pasar, tanpa disadari janinnya dia kepengen makan kurma. Akhirnya tanpa sepengetahuan orang ini, tanpa sepengetahuan pedagang, dia mengambil sebiji korma, kemudian dia makan, jadilah anak seperti ini jamaah. Hati-hati dalam mencari rezeki. Jadi tester itu ibu-ibu harus kita betul-betul kita pantau. Apakah betul buah ini diberikan untuk tester kita, apakah buah ini manis atau tidak? Atau sebaliknya tidak ada perintah tester. Kita kadang-kadang ke supermall, kadang-kadang ke Carrefour, kadang-kadang ke toko-toko besar. Di sana ada anggur, di sana ada jeruk, di sana ada lengkeng. Kita dengan enaknya kita ambil buah lengkeng, padahal tidak ada untuk barang cobaan. Kita makan, maka semua bisa mempengaruhi semua ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syiqiti dalam kitabnya mengatakan, orang yang matanya sering berzina, orang yang matanya sering melihat barang-barang maksiat, demi Allah kata beliau, tidak akan pernah dibangunkan tengah malam kecuali hanya sebatas pipis, kecuali hanya sebatas untuk mengeluarkan hajatnya. Karena apa? Mata yang digunakan untuk maksiat kepada Allah tidak akan pernah kuat untuk bangun malam. Badan kita yang masuk barang-barang yang haram, barang-barang yang subhat, wallahi kata Imam Asy-Syiqiti tidak akan bisa untuk menyamankan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa dalam Al-Qur'an mengatakan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Kata Allah, manusia itu kalau dia kepengen hidup di dunia, maka siap-siap terus-menerus dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan sesuatu yang menakutkan. Di mana-mana takut kita harus pakai masker, di mana-mana takut kita nggak boleh salaman, di mana-mana takut kita harus social distancing, takut kita semua, takut kehilangan suami, takut kehilangan anak, takut kehilangan istri, takut kehilangan harta benda, wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat, takut semuanya. Padahal ini semua mainan-mainan kata Allah Subhanahu wa taala. Aku suruh engkau nunggu sholat supaya mantap sholatnya, aku berikan engkau istri, aku berikan engkau suami supaya engkau nyaman di dalamnya. Tapi suatu hari aku akan rebut dia dari kamu semuanya dan kamu harus siap untuk menghadapi itu semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, wa basyirus sabirin, kasih kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang bisa menata hatinya, apapun yang diuji oleh Allah kepadanya, diuji dengan kekayaan, tertata hatinya. Bagaimana agar kekayaan yang Allah berikan kepadaku itu, aku murah tangan, aku murah untuk berbagi, aku murah untuk berzakat, aku murah untuk memberikan bantuan kepada lembaga-lembaga Islam yang membutuhkan, aku murah untuk memberikan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, tertata hatinya. Diberikan oleh Allah penyakit, diberikan oleh Allah kemiskinan, diuji oleh Allah. Apakah kamu bisa menata hatimu menjadi pribadi-pribadi yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala? Karena apa? Ketika engkau merengek-rengek kepadaku agar aku menyelesaikan masalahmu, maka engkau adakan suatu sholat, maka aku berikan ujian. Jadi kalau saat ini kita merasa miskin itu ujian, tapi ternyata kaya itu ujian jemaah. Orang kadang-kadang miskin, tidak punya harta, tidak punya apa-apa, itu lulus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika miskin kita bisa puasa Senin Kamis, ketika miskin kita bisa puasa salat malam, ketika miskin kita hadir di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita gembel, pada saat dagangan kita bangkrut, pada saat usaha kita kecil, azan berkumandang, kita bahagianya luar biasa. Ketika kita dalam keadaan terjepit dunianya kita, azan berkumandang, asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, ini waktu saya buat lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Lulus kita Bapak Ibu. Tapi kita introspeksi diri pada saat Allah mengabulkan doa-doa kita.
Kita minta kaya dikasih oleh Allah, kita minta mobil dikasih oleh Allah, kita minta toko kita ramai dikasih oleh Allah. Tapi kata Allah, hati-hati, ini juga ujian yang aku berikan kepada engkau. Pada saat tokomu kecil, pada saat hidupmu miskin, pada saat kamu terjepit, kamu taat kepadaku. Tapi ketika aku berikan segala-galanya untukmu, mampukah kamu menjadi pribadi-pribadi terbaik padaku kembali? Orang ketika miskin menjadi hamba Allah, tapi ketika kaya pangkatnya luar biasa, hartanya banyak, tokonya di mana-mana, tanahnya luas, justru menjadi hamba harta. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar kita menjadi pribadi-pribadi yang tertata hati kita sehingga kita bisa mengatakan apapun musibahnya, kita mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat lisannya menyampaikan satu buah Quran, satu buah ayat Quran. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ista'inu bis sabri was salah. Wahai umatku, kata Rasulullah, wahai hambaku, kata Allah, mintalah kamu pertolongan dari apapun ujian yang Allah berikan kepada kamu, dari apapun permasalahan kamu. Ista'inu bis sabri was salah. Yang pertama, Allah menyuruh kita sabar. Yang kedua apa? Dengan sabar itu kamu mampu untuk menjalankan sholat. Di sana terjadi dialog antara aku dengan kamu, kata Allah. Apapun permasalahan kamu, tolong ceritakan kepadaku. Jangan ceritakan kepada makhluk. Tolong ceritakan kepadaku. Jangan sekali-kali kamu curhatkan kepada teman kamu walaupun dia akrab. Karena kadang manusia itu tidak bisa untuk menjaga rahasia. Dan Allah bisa menjaga rahasia kita. Saat ini saya berada di hadapan Bapak Ibu semuanya, bukan karena saya soleh, bukan karena saya alim, bukan karena saya banyak ilmunya, tapi karena Allah lagi nutup aib saya. Kalau saat ini semua orang menyangka Bapak Ibu itu baik, Bapak Ibu itu soleh, Bapak Ibu itu alim, bukan karena memang kita itu bisa seperti itu, tapi karena Allah Subhanahu wa taala sedang menutup aib kita, jamaah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan kepada kita, apapun permasalahan kamu, maka dirikanlah salat. Wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkan ahlaka, keluargamu, keluarga dekat, keluarga besarmu, istrimu, anakmu, suamimu, ketika dia terbentur permasalahan, bingung harus milih apa, ambil wudhu, tegakkan sholat 2 rakaat. Mungkin ini ulama-ulama mengatakan sholat hajat, tetapi dalam Al-Quran tidak tertulis dengan sholat hajat. Tapi Al-Quran mengatakan wa'mur ahlaka bis sholat. Suruh anak-anak kamu, keluarga kamu untuk mendirikan sholat. Wastabir alaiha. Dan bersabar atas apa yang telah diuji olehmu. La nas'aluka rizqan. Aku enggak minta, kata Allah, rezeki dari kamu. Aku enggak minta sesuatu yang ada pada kamu. Nahnu narzukuk, kata Allah. Kami yang akan memberikan rezeki kepada kamu. Makanya ad-du'a silahul mu'min, kata Rasulullah SAW. Doa itu adalah senjata orang-orang mukmin. Ad-du'a huwa as-salah. As-salah hiya ad-du'a. Para ulama mengatakan doa itu sama dengan salat. Dan salat itu sama dengan doa. Karena doa yang paling sempurna, baca Quran yang paling sempurna, zikir yang paling sempurna, mengingat Allah yang paling sempurna, kapan? Pada saat kita salat di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya jorgan saya ketika ditanya, Ustadz, saya punya masalah, Ustadz. Berkali-kali saya sudah menjalankan sholat 5 waktu, Ustadz. Saya bilang, cek sholat kamu. Sholat itu kadarnya, sholat itu rumusnya, Bapak Ibu, untuk bisa memberikan kita tenang. Kalau selama ini kita sholat, justru masalah tetap menghadapi kita, justru masalah tetap bertubi-tubi datang kepada kita. Cek sholat kita, sempurnakan yang fardu dan perbaiki yang fardu, sempurnakan dengan yang sunnah. Ini rumusnya. Rumusnya sudah, jangan kemana-mana. Anak kamu nakal, sudah ke psikologi bolak-balik, sudah berobat kemana-mana, uang sudah habis. Kata Allah, kata agama, berhenti. Cek ketakwaan kamu kepada Allah, cek takwa istri kamu, cek takwa suami kamu. Mungkin anak kita seperti ini karena kita takwanya masih setengah-setengah.
Dan Allah itu adalah sosok zat yang anti dipoligami. Allah itu, Allah paling marah ketika tauhid kita kepada Allah, kita percaya kepada Allah 99,9999%, tetapi 0,00001% kita berpaling kepada Allah, tertolak semua amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita naik kendaraan, kalau roda itu full, tidak ada bocornya, 100% dia bisa menampung angin, enak roda itu berjalan, enak mobil itu berjalan, enak motor itu berjalan. Tapi pada saat ban itu 99,99% bisa mengisi angin, tapi 0,0001% dia itu lubang kecil, maka lama-kelamaan akan kempes, Bapak Ibu. Maka rumus kita pada pagi hari ini apa? Perbaiki amalan yang wajib, sempurnakan dengan yang sunnah. Ustadz, saya sudah sholat 5 waktu, Ustadz, tapi tetap masalah tetap nggak beres-beres, Ustadz. Coba cek sholat 5 waktunya ibu bapak di mana? Di rumah, Ustadz. Jam berapa? Aduh, kadang-kadang setengah jam setelah azan. Yuk, sekarang sudah awal waktu. Maaf Ustadz, saya nggak bisa berjamaah. Ya sudah, di rumah saja. Yang penting yang tadinya nggak awal waktu, sekarang awal waktu. Apalagi ibu-ibu, dulu waktu kita belum ngaji, kalau hari Jumat, sholat zuhur kita nunggu bapak-bapak pulang dari masjid. Sekarang kita sudah ngaji. Azan Jumat berkumandang yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu waktu yang tepat ibu-ibu untuk melaksanakan sholat zuhur. Sekarang nggak usah nunggu bapak-bapak pulang dari masjid. Apalagi sekarang sudah ada pembagian sarapan makan siang. Mungkin saja bapak-bapak pulangnya jam 1:30 habis makan. Ya, sekarang sudah kita sholat zuhurnya di hari Jumat itu tepat waktu. Ustaz, saya sudah loh sholat tepat waktu tapi masih di rumah. Nah, Allah kepengen lihat pengorbanan kita. Anak kita sakit, kita berkorban hanya beli Bodrexin di warung, hanya beli Oskadon di warung, hanya beli Napasin di warung. Itu pengorbanan kita. Kata Allah, gak mungkin aku sembuhkan anak kamu, uang kamu pelit, kata Allah. Anak saja sakit, hanya beli obat warung. Mungkin Allah kepengen kita keluar rumah berkorban. Akhirnya lari kemana? Sudah lama, kita ke dokter saja. Ke salah satu dokter, ibu anaknya kenapa? Ini flu, nggak sembuh-sembuh sudah setengah bulan. Demam, nggak sembuh-sembuh setengah bulan. Setelah cross check dengan dokter, dikasih obat, kita pulang, minum obat itu, anak kita sembuh. Kenapa? Bukan karena obatnya, bukan karena dokternya, tapi Allah kepengen kita melihat bagaimana pengorbanan kita ketika kita diberikan amanah anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkorban dengan cara apa? Kita mengeluarkan 150.000 untuk bawa ke dokter. Selama ini mungkin kita nggak pernah sedekah, Allah paksa dengan sedekah seperti itu. Makanya uang itu seperti air, Bapak Ibu. Air kalau mandek tidak ada alirannya, maka air itu akan bau. Dan makruh seorang muslim itu kencing atau pipis di tempat air yang tidak mengalir. Darah kalau nggak mengalir, ini jadi bisul penyakit. Uang kita kalau nggak mengalir, Allahu Akbar, Allah akan paksa uang itu untuk keluar dengan keluar yang begitu ngalir begitu deras. Caranya gimana, Ustaz? Allah bisa mencelakakan keluarga kita. Allah bisa berobat kemana-mana. Toto kita jantung, toto kita kolesterol. Makanya orang-orang yang ngaji, orang-orang yang sholat itu terbina. Dia punya hati, tertata dia punya hati. Apapun yang saya miliki, apapun yang saya punya saat ini, apapun yang saat ini saya hadapi, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, saya sudah sholat 5 waktu, Ustadz. Tepat waktu di rumah, Ustadz. Masih punya masalah juga. Perbaiki lagi, Bapak Ibu. Curhat dengan Allah, sekarang berangkat ke masjid. Terus seperti itu. Kecil kata Allah, kita kan justru diberikan senjata oleh Allah. Apapun permasalahan kamu, tetap perbaiki amalan yang wajib, sempurnakan dengan yang sunnah. 5 waktunya sudah on time, tepat waktu di masjid. Ada lagi datang masalah, berarti perhatikan sunnah-sunnahnya. Dulu waktu kita belum ngaji, kita nggak tahu bagaimana manfaatnya sholat rawatib.
Dulu waktu kita belum duduk bareng, kita nggak tahu ini buat apa sih sholat habis azan, buat apa sih sholat setelah sholat fardu itu buat apa? Ternyata Allah kirimkan buat kita supaya kita bisa bermanja-manja lama dengan Allah, supaya kita bisa beromantis-romantis ria dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, dekatnya saya kepada Allah, dekatnya ibu kepada Allah pada saat apa? Pada saat kita menempelkan dahi kita ini di atas tanah. Itu dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada rawatib. Apa itu rawatib sih? Rawatib itu sholat yang terus menerus, Bapak Ibu, yang terus menerus dilakukan. Ada rawatib yang namanya qabliyah, sebelum sholat fardu. Untuk apa? Untuk warming up kita, pemanasan. Kita habis aktivitas, azan berkumandang, kita datang pas qomat, kita nggak bisa melaksanakan qobliyah. Pada saat kita sholat Allahu Akbar, kita masih mikirin dunia, kita masih mikirin sisa-sisa aktivitas. Ya Allah, saya belum benahin ini. Ya Allah, ini lupa dibenahin. Ya Allah, kunci di mana? Tapi dengan sholat qobliyah itu bisa mewarming hati kita, pemanasan. Sebelum sempurna berjumpa dengan Allah dengan sholat fardunya, kita digembleng oleh Allah untuk melaksanakan qobliyah. Ketahuilah bahwa Rasulullah SAW itu dalam sehari semalam tidak pernah meninggalkan 40 rakaat sholat. Yang pertama apa? 17 rakaat sholat fardunya. Kemudian yang kedua apa? 11 rakaat sholat qiyamul lailnya. Kemudian apalagi 12 rakaat sholat rawatib. Nah, jadi rawatib itu penting untuk menyempurnakan kita punya sholat fardu. Kemudian untuk ba'diyahnya apa? Ba'diyahnya untuk menutupi kekurangan kita sholat fardu. Apa sih keutamaan sholat rawatib itu? Yang pertama, wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah, kata Rasulullah. Ketahuilah jamaah, ketahuilah Bapak Ibu, sebaik-baik amalan kita itu apa? Sholat. Sodakohnya luar biasa, berbagi ahad, berbagi jumatnya luar biasa, tapi dia nggak sholat, nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya itu gampang, saya orang kaya Ustaz, perusahaan saya banyak Ustaz, pada saat saya meninggal nanti saya akan undang para penghafal Quran, saya nggak perlu sholat, saya akan undang para penghafal Quran untuk ngajiin saya, untuk doakan saya akan undang ustaz-ustaz terkenal untuk selamatan di rumah saya misalkan. Maka Allah mengatakan fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak ada guna baca Quran mereka, tidak ada guna doanya mereka, tidak ada guna zikirnya mereka, tidak ada guna kumpulnya mereka pada saat kematian kamu. Yang aku tagih bagaimana sholat kamu, yang aku tagih bagaimana istri kamu, yang aku tagih bagaimana anak-anak kamu. Kalau istri kamu pun soleha, kamu soleh, anak-anak soleh dan soleha, maka doa dari mereka itu aku terima. Tapi aku nggak akan menerima doa-doa mereka pada saat kamu dan keluarga kamu itu lalai kepadaku. Wa'lamu anna khairu a'malikum as-shalah. Salat merupakan salah satu faktor gimana Allah Subhanahu wa taala menerima amal perbuatan kita, jamaah. Nah, kemudian yang kedua, apa sih manfaat daripada yang pertama tadi? Manfaat salat rawatib adalah apa? Salat merupakan sebaik-baik amal yang Allah terima buat kita semuanya. Yang kedua apa? Allah akan meninggikan derajat kita di surga. Nah, kita masuk, ini judul kita. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan karir jabatan dunia kita? Bagaimana agar derajat kita indah di mata makhluk? Kalau saat ini kita dihormati oleh makhluk Allah, kita disegani oleh manusia karena jabatan kita, suatu saat ketika kita akan pensiun, kita disia-siakan oleh asisten kita. Kalau saat ini kita disegani oleh orang, direspectable oleh orang karena harta kita, pada saat kita bangkrut, kita akan ditinggal oleh semua pecinta-pecinta kita. Tapi kalau seandainya yang menjadikan orang lain itu segan, yang menjadikan orang lain itu menghormati kita karena ibadah kita di mata Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah justru itu adalah bahan-bahan terbaik kita untuk dimuliakan di mata Allah dan dimuliakan di mata orang-orang banyak. Suatu hari Thauban, ya, ini Thauban, cerita yang gak pernah saya lupakan. Thauban ini seorang sahabat Nabi, orangnya miskin, orangnya kurus, Bu.
Tapi Sauban punya luar biasa tekadnya. Selama hidupku, pada saat Rasulullah masih hidup dan aku masih hidup, aku tidak akan pernah meninggalkan sholat berjamaah di belakang Rasulullah SAW. Di mana Sauban ketika sholat berjamaah? Di sebelah kanan Rasulullah SAW. Rasul menjadi imam, Sauban di sop kanan, paling pojok. Ketika ditanya, ya Sauban, kenapa engkau kok setiap hari sholat di pojok, nggak pernah di tengah-tengah? Aku itu sholat nggak mau terganggu sama orang lain, dan aku sholat jangan sampai mengganggu orang lain, Bapak Ibu. Kita kalau kepengen kita sholat khusyuk, kita sholat sempurna, jangan pernah kita mengganggu kenyamanan orang lain, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita punten di mana-mana masjid itu, anak-anak bawa apa, orang tua bawa anak-anaknya, takbir masjidnya diomelin. Itu di Turki, Bapak Ibu. Di Turki itu masjid besar, di Cordova, Masjid Abdurrahman dulu, sampai sekarang pun ada masjid di Turki itu besar. Itu kalau kita masuk masjid, itu ada sarana untuk bermain anak-anak. Orang tuanya sholat, anak-anaknya bermain. Kalau anak-anaknya sudah bermain, dia mau sholat terserah. Jadi tidak ada larangan-larangan untuk anak itu di masjid. Alhamdulillah, dia masih kepengen main di masjid. Coba kalau dia mainnya di alun-alun. Coba kalau dia mainnya di tempat-tempat maksiat. Makanya wajar kalau di Indonesia ini nyari generasi imam muda itu susah. Karena apa? Anak-anak kita sudah terekam. Enggak lama. Saya ingat waktu kecil tuh dijiwir sama bapak itu. Ingat waktu kecil tuh diomel sama bapak itu. Terekam oleh dia. Dia males, enggan untuk masuk ke dalam masjid. Karena kita sebagai orang tua. Kita bilang takmir itu, Bapak Ibu bawa anak-anaknya ke sini. Cuman tolong dampingi mereka. Coba sok, mudah-mudahan jamaah at-taqwa ini subuh nanti Ramadan diberikan kelonggaran rezeki sama Allah, kita berangkat sama-sama ke Mekah, tarawihnya di Mekah, Bapak Ibu. Ya, gampang, sekarang ada Grab, bisa naik Grab lah. Ya, itu lihat di Mekah itu, Masya Allah, orang Arab sana anaknya 5, 3 anak bisa jalan, sudah besar, 2 anaknya lagi masih digendong. Pada saat mau sholat, itu anak diletakkan di tiang-tiang Masjidil Haram, di tiang-tiang Masjid Nabawi. Emaknya sholat, nangis segala macam, dibiarkan. Karena apa? Biahnya anak-anak itu memang nangis, biahnya anak-anak itu memang bercanda. Tapi bercanda mereka adalah bercanda yang didampingi oleh malaikat, Bapak Ibu. Jangan seperti itu. Kita dampingi mereka supaya mereka paham. Di masjid-masjid sekitar Madinah, itu di pelosok-pelosoknya, kalau Ramadan, Bapak Ibu, isaknya itu yang imam orang dewasa, kalau tarawehnya yang imam kebanyakan anak-anak kecil. Diberikan semangat luar biasa. Ini regenerasi. Kita sampai kapan? Ada satu dusun, Masya Allah, pelosok, yang imam giginya udah tua, udah 2. Sholawatan dari jauh, sholatullah, salamullah. Jelas dari dekat, Coca-Cola. Karena apa? Ya Allah, ini mana anak muda kita bangkitkan. Suatu saat saya, Bapak Ibu semuanya harus menyerahkan semua estafet perjuangan ini kepada anak muda. Makanya Sultan Al-Fatih itu bisa menaklukkan Konstantinopel karena dia pemuda yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia punya prinsip, apapun permasalahan kita, maka semua akan kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Sauban ini seorang pemuda bekas budak Rasulullah SAW. Sauban ini kurus, kering. Ketika Rasulullah SAW bertanya, ya Sauban, jarak rumah Sauban dengan masjid, Bapak Ibu, itu sekitar dari Gunung Tawang ke Binangun ini. Kalau subuh jalan kaki, belum ada gojek, belum ada. Kuda nggak punya beliau, motor nggak punya, jalan kaki beliau. Kepengen jamaah. Makanya sunnahnya berangkat ke masjid itu, ke musola, sunnahnya apa kalau berangkat? Cari tempat yang jauh. Jadi Bapak Ibu, rumah seberang masjid, kalau mau sholat, keluar sudah setengah jam. Lewat terminal dulu. Nanti masuk sini, pahalanya kan beda. Masya Allah, ya Rasulullah,
Aku kurus begini bukan karena aku nggak makan ya Rasul, bukan karena aku ini punya sakit ya Rasul. Aku kurus kering begini, engkau turunkan rekomendasi kepadaku, hai Sauban, perang, aku berangkat ya Rasulullah SAW. Cuman kenapa kamu kurus? Aku kurus seperti ini ya Rasulullah karena hari-hariku memikirkan engkau ya Rasulullah. Kalau hari ini sholat subuh aku bisa berjumpa dengan engkau, setelah salam aku mau keluar, yang aku pikirkan apakah nanti zuhur aku bisa bertemu denganmu ya Rasulullah. Ketika az-zuhur selesai, yang aku pikirkan apakah nanti asar aku bisa bertemumu ya Rasulullah SAW. Terus hari-hariku seperti itu. Pada saat itu Rasul menanyakan Sauban itu ba'da isya. Kata Rasulullah SAW, wahai Sauban, kamu buka surat An-Nisa ayat 96. May yuti'illah wa rasul faulaika alladziina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wahai Sauban, siapapun yang taat kepada Allah, siapapun yang taat kepada Rasulullah SAW, maka kelak di akhirat dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, seperti kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang saleh. Dan surgamu kelak, kata Rasulullah SAW, akan bersama dengan surga para nabi, akan bersama dengan surganya para orang-orang yang mati syahid, akan bersama surganya dengan orang-orang yang pecinta kebenaran. Kamu tinggal pilih. Sauban mendengarkan masukan dari Rasulullah SAW seperti dia disiramkan oleh air yang segar. Sauban memeluk Rasulullah SAW. Sauban pulang ke rumahnya. Pas waktu subuh, Sauban tidak hadir, Bapak Ibu. Dilihat, mana Sauban? Gak tahu ya Rasulullah SAW. Siapa yang tahu? Gak tahu ya Rasulullah. Kita tunggu setengah jam, 15 menit tunggu Rasulullah SAW. Ternyata Sauban tidak kunjung tiba. Kata Rasulullah SAW, insya Allah setelah subuh dan syuruk kita akan berangkat ke rumahnya Sauban. Akhirnya Rasulullah SAW berangkat ke sana, ditemuilah istrinya. Siapa di luar? Aku, Rasulullah SAW. Di mana suamimu Sauban? Kok biasanya dia menampakkan batang hidungnya ketika sholat berjamaah? Subuh itu tidak ada. Kata istrinya, wahai Rasulullah SAW, sepulang dari masjid isya tadi malam, Sauban begitu gembiranya, Sauban begitu senangnya, sampai Sauban bilang, istriku, tolong bangunkan aku sepertiga malam lebih awal. Aku ingin bertemu dengan Rasulullah SAW di waktu subuh nanti. Ketika aku bangunkan Sauban, ternyata nyawanya sudah tidak ada. Meninggal dunia ya Rasulullah SAW. Tapi ya Rasulullah SAW, yang aku pertanyakan sampai detik ini, pada saat Sauban sakaratul maut, Sauban mengungkapkan 3 kalimat menyesal. Yang pertama, Sauban mengatakan coba kalau lebih jauh lagi. Yang kedua, Sauban mengatakan coba kalau yang baru. Yang ketiga, Sauban mengatakan coba kalau semuanya aku berikan. Rasulullah SAW tersenyum, Bu. Itu kalimat menyesal yang positif. Pada saat Sauban mengatakan coba kalau lebih jauh lagi, itu Sauban ketika sakaratul maut. Dan kelak ketika kita sakaratul maut, Allah membuka tabir antara gaib, antara alam gaib dengan alam dunia. Walaqad kunta fi ghaflatin min hadza faqashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Dan ingatlah ketika di dunia kegaiban itu, alam gaib itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau mengerjakan salat tidak ditampakkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau bersedekah tidak ditampakkan gantinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saat sakaratul maut, maka Allah akan buka video kitamu. Allah akan buka semua yang pernah kita lakukan. Nah, Sauban mendapatkan satu pahala yang luar biasa. Sauban, ini adalah pahalamu. Ini adalah surgamu. Karena kamu selalu berangkat ke masjid dan rute yang paling jauh. Maka Sauban mengatakan, ya Allah, seperti ini surgaku ya Allah. Seperti ini pahalaku ya Allah. Coba kalau rumahku lebih jauh lagi. Masya Allah. Ya Rasulullah. Kemudian yang kedua apa ya Rasulullah? Sauban mengatakan coba kalau yang baru. Sauban suatu hari ketika berangkat ke masjid waktu maghrib, dia itu Sauban tidak punya jaket. Untuk nahan rasa dinginnya Mekah Madinah, Sauban itu memakai baju 2 rangkep. Baju yang pertama itu baju yang sempurna, baguslah menurut Sauban, layak dipakai untuk sholat. Baju yang kedua, baju yang layak juga, cuman lebih jelek daripada yang pertama.
Ketika suatu hari beliau di pinggir jalan melihat seorang pengemis yang kedinginan, maka Thauban membuka baju yang pertama diberikan kepada si pengemis tersebut, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Thauban, ini nih jatah kamu karena kamu pernah menolong, membuat adem, membuat anget tubuh si pengemis. Kata Thauban, ini ya Allah, iya. Coba kalau aku balik waktu dulu aku di dunia, aku berikan yang paling bawah yang bagus dan aku memakai yang paling jelek. Tapi sudah berlalu. Yang terakhir Thauban mengatakan, ya Rasulullah, suamiku mengatakan coba kalau semuanya. Suatu hari Thauban itu sedang makan roti dengan kismisnya. Datang seorang pengemis, wahai Thauban, aku lapar. Thauban langsung memotong roti tersebut. Setengah buat Thauban, setengah lagi buat pengemis tersebut. Ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Ini jatahmu, ini surgamu, ini pahalamu karena kamu sudah membuat kenyang makhlukku pengemis tersebut. Kata Thauban, sebesar ini ya Rasulullah, sebanyak ini ya Rasulullah. Betul, kata Thauban ketika sakratul maut, coba kalau aku berikan sepenuhnya. Nah, dari sini kita bisa paham Bapak Ibu, kalau untuk sedekah, untuk zakat, untuk infak, kalau dulu kita punya komitmen ilmu fikih. Fikih itu kayak begini. Kapan saya zakat? Kalau hutang saya lunas. Kapan saya zakat? Kalau kebutuhan saya sudah sempurna. Betul, ini fikih, Bu. Tapi kalau kita mengedepankan tauhid, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in qudira ala rizquhu falyunfik mimma atahallah. Surat At-Talaq ayat 30. Justru kalau bapak, ibu, kalau saya saat itu sedang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berinfak kita jangan pelit. Saya seorang suami, pulang dari kantor misalkan, sudah dapat gaji. Dulu, waktu kita awal ngaji-ngaji, kita bilang, nantilah sedekah saya setelah dipotong kebutuhan istri, setelah dipotong kebutuhan anak, setelah dipotong hutang-hutang saya, nah sisanya itu baru buat sedekah. Ini fikihnya. Tapi tauhidnya belum sampai kita ke tangan istri, belum sampai kita ke tangan anak, kita sudah motong tuh 2,5%. Atau kita bisa motong tuh 10%. Kalau memang gaji kita belum setara dengan membeli beras 500 kg beras, maka kita tidak wajib zakat. Tapi kita dituntut untuk membersihkan semua harta kita. Dituntut untuk membayar asuransi keselamatan istri dan anak-anak kita. Membayar premi untuk keselamatan harta kita. Membayar premi untuk keselamatan motor dan mobil kita. Apa preminya? Apa asuransinya? Kita potong terlebih dahulu sebelum kita serahkan ke istri kita. Kita potong terlebih dahulu sebelum kita serahkan ke anak-anak kita. Ini pancingan buat Allah menyelamatkan kita. Bukankah sedekah yang diberikan kepada orang itu? Yang pertama, tadfa'ul bala, untuk menghindari bencana, menghindari musibah yang mendekati kita. Dan yang kedua, sedekah itu untuk apa? Untuk menghindari kita dari kematian yang su'ul khatimah. Nah, Thauban ketika ditanya, wahai Thauban, gimana sih agar kamu kan dekat dengan Rasulullah, kamu kan kamu bisa bertanya dengan Rasulullah SAW. Sekarang aku menanyakan, bagaimana caranya agar aku ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya itu, dan semua dosa-dosaku terhapus. Maka Thauban pun menuturkan hadis Rasulullah SAW. Apa hadisnya? Alaikum bikasratis sujud. Hendaklah kalian itu memperbanyak sujud. Pak Dokter Ayu, saya dulu pengajian Dokter Ayu halal bihalal. Pernah nggak Pak Dokter, ada orang ibu kesini mau mengandung ternyata susah karena apa? Bayinya sungsang. Pernah Ustaz. Kalau seandainya dia punya BPJS, maka saya layani. Tapi kalau seandainya dia bayar cash punya, saya layani. Kalau enggak, saya akan lempar. Saya bilang mulai sekarang suruh ibu itu sujud yang lama. Dulu waktu belum ngaji, supaya lahirannya itu gampang, kita minum kelapa hijau, ya Bu. Kita suruh minum minyak tanah supaya enak. Minum minyak sayur. Sekarang kita sudah ngaji. Bikasrotis sujud. Bayi yang sungsang, ketika emaknya itu sering sujud, maka yang sungsang kepalanya itu akan langsung ke rahimnya. Ada kaset Mithari Rasul Al-Afashi di YouTube ketika beliau membacakan suratul Fatihah kepada seorang wanita yang sedang mengandung bayinya sungsang.
Ternyata janin itu bergerak ketika dibacakan suratul Fatihah. Masya Allah. Apalagi yang baca itu emaknya, apalagi yang baca itu bapaknya, apalagi bacaannya bagus, apalagi tempo tajwidnya itu bagus. Masya Allah. Itu belum sampai walad dhalin, diperlihatkan itu, diperlihatkan di USG-nya itu. Ketika Mr. Rosid baca surat Al-Fatihah, belum walad dhalin amin, itu bayi bergerak. Langsung dia kembali kepada fitrahnya. Fitrah bayi itu gimana? Kepalanya di rahim. Akhirnya ibu itu bisa melahirkan dengan selamat. Itu karena apa? Sujud. Alaikum bikathratis sujud. Hendaklah kalian perbanyak sujud. Kalau perbanyak sujud berarti perbanyak sholat. Nggak mungkin kita banyak sujud tapi nggak sholat. Kenapa? Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha. Karena tidak ada seorang hamba yang sujud kepada Allah kecuali Allah akan angkat karirnya. Allah akan angkat derajat hidupnya. Dan bukan itu, wa hadza anka biha khati'atan. Dan Allah selangkah demi selangkah, sedetik demi sedetik, sedepah demi sedepah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Maka pada saat kita sholat, pada saat kita berdoa kepada Allah, tidak ada doa yang tidak diterima oleh Allah. Allah akan kabulkan doa kita. Allah cek dosanya gimana. Kalau dosanya masih banyak, pertama sebelum Allah kabulkan permohonan kita, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Kita berdoa lagi kepada Allah, ternyata belum terkabulkan. Bukan belum terkabul, tapi Allah berikan kita kapling di surga dulu. Kalau surganya kalau dosanya sudah terhapus, kemudian kaplingnya sudah Allah buatkan, baru yang terakhir Allah buatkan, kabulkan semua permohonan-permohonan kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Astaghfirukum. Saya serahkan terlebih dahulu kepada MC. Silakan. Sudah membawakan ini dari Bapak Ibu dan Waalaikumsalam. Tapi dengan kesalahan sujud yang di dalam sujud tersebut, pertanyaan apa yang di dalamnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mengutarakan bacaan apa yang mesti kita bacakan, ini di dalam kitab Bidayatul Mustahid wa Nihayatul Muqtasid Ibnu Rushdi, Bapak Ibu. Ini Ibnu Rushdi ini seorang penulis kitab hadis yang di dalamnya ada mazahibul arba'ah, pendapat 4 mazhab. Kalau kita punya buku ini, kita akan menjadi perekat umatmu. Kalau kita punya buku ini, kita nggak akan mengkafir-kafirkan antar golongan Islam. Kalau kita punya buku ini, maka kita akan bisa untuk mentolerir. Oh, dia melakukan amaliyah ini, pasti ada ilmunya. Dia melakukan amaliyah ini, pasti ada ilmunya. Selama Allahnya satu dan Rasulnya Muhammad SAW itu adalah saudara kita. Kalau saudara semuslim, hak dan kewajibannya apa? Kalau sama-sama jauh, kita saling mendoakan. Kalau sama-sama dekat, kita tarik dia untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ini. Nah, di dalam kitab Bidayatul Mustahid itu yang pertama, kalau kita lagi ruku dan lagi sujud, apa yang harus kita lakukan? Kata Rasulullah SAW, kalau lagi ruku itu perbanyak tasbih, ya. Jadi tidak hanya 3 aja. Ini kan 3 kan amaliyah Imam Syafi'i rahimahullah. Kita boleh kok untuk ruku sampai puluhan kali. So, lihat surat tasbih. Di dalam fikih sunnah sabit itu dikatakan setelah surat tasbih itu kita disunahkan untuk membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Jadi 1 rakaat 75 tasbih, 2 rakaat 150, tasbih 4 rakaat berarti kita 300 membaca tasbih. Itu ruku, perbanyak tasbih. Nah, kalau sujud kita perbanyak doa. Nah, permasalahannya doanya dalam Al-Qur'an, apa doanya tidak dalam Al-Quran tapi bahasa Arab, apa doanya boleh pakai bahasa Indonesia. Nah, ulama berbeda pendapat di sini. Tapi sepakat para ulama, saya nyebutkan sepakatnya aja lah. Yang pertama apa? Kalau kita memang doa kita yang bukan dari Al-Quran, apa doa kita yang bukan dari bahasa Arab, maka hendaklah doa kita itu di dalam hati.
Nah, tapi ini dikerjakan pada saat kita nggak lagi sholat berjamaah. Kalau imam pas sujud terakhirnya dia lama-lama ketika dia sujud, maka zalim kepada makmumnya. Karena makmum nggak semuanya sehat. Ada yang lagi vertigonya kambuh, ada yang lagi asam uratnya kambuh, ya. Maka kata Rasulullah SAW, kalau kamu jadi imam, maka perpendek bacaannya. Misalkan dia qiyamul lail ketika Allahu Akbar, istiftah dia baca, Al-Fatihah dia baca, langsung surat Yasin sampai habis. Nah, ketika dia jadi imam, gak bisa Yasin sampai habis. Karena apa? Di belakang dia gak semuanya sama. Mungkin dia waladhdallin, amin, Yasin, Allahu Akbar. Itu lebih baik Bapak Ibu daripada baca Yasin seininya. Nah, pada saat kita sujud, kalau memang tidak ada bacaan-bacaan yang bahasa Arab, Pak, ya tidak ada ketentuannya di Rasulullah SAW apa yang kita baca. Yang penting perbanyak doa. Tapi kalau doanya bukan dari bahasa Arab, apalagi bukan dari Quran, kalau bisa doanya di dalam hati. Ya Pak? Itu. Saya biasanya kalau sujud terakhir itu doa yang memang diperintahkan oleh Rasulullah. Doa lisanan dzakiran wa qalban syakiran wa jasadan 'alal bari sabiran wa zauzatan tu'inuni 'ala amri dini wa dunyaya. Itu doa saya. Yang pertama apa? Ya Allah, aku memohon kepada Engkau untuk diberikan hati yang pandai bersyukur. Yang kedua, ya Allah, aku mohon kepada Engkau untuk diberikan lisanan dzakiran, lisan yang selalu berzikir. Yang ketiga, ya Allah, aku mohon kepada Engkau agar Engkau memberikan badan yang teguh, badan yang kokoh, badan yang sabar dalam menghadapi semua musibah. Yang terakhir, aku mohon kepada Engkau ya Allah, jadikan pendamping hidupku itu menolongku, bukan hanya urusan dunia, tapi juga urusan akhirat. Ini Rasulullah SAW itu berdoa seperti ini. Makanya doa ini saya baca pada saat saya sujud ketika sujud yang terakhir. Gitu nggak Pak? Cukup. Kalau tidak ada orang yang lagi, kita akhiri pada kali ini membaca doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.